P.O. Santoso berawal dari sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang di tahun 1970-an. Sebuah perusahaan otobus P.O. dirintis untuk membantu moda transportasi masyarakatnya. Dirintis oleh sepasang suami istri yang berprofesi sebagai dokter, yakni Dr. Anwar Sani. P.O. Santoso memulai meluncurkan busnya di trayek Buk Ekonomi, Bumel, Jogja, Magelang, Semarang dan Gombong, Purworejo, Magelang, Semarang. Dulunya sebelum besar seperti sekarang, ternyata P.O. Santoso berawal dari P.O. Tresno atau milik orang tua dokter tersebut dan dia wariskan kepada ketiga anaknya yang terpecah menjadi P.O. Hidup Baru, Kutoarjo, Purworejo, P.O. Kencana Jaya Pul di Kutoarjo dan P.O. Santoso di Magelang. Namun dua lainnya tak bertahan lama dan P.O. Santoso masih meluncur di jalan untuk moda transportasi masyarakat Magelang. Bahkan untuk memperlancar usaha P.O. Santoso, Anwar Sani rela tidak praktik dan tetap berkonsentrasi di bisnis ini. Tetapi, istrinya masih praktik dan selalu mengutamakan pelayanan kesehatan pada keluarga karyawannya. Kini P.O. Santoso diwariskan ke anaknya setelah beliau wafat. Merangkum dari berbagai laman sumber, P.O. Santoso memulai trayeknya dengan berbekal armada Mitsubishi Fuji T653 dan Mercedes-Benz LP911 yang menguasai jalur Jogja Magelang Semarang, Purwokerto Magelang Semarang dan Cilacap Magelang Semarang. Kemudian di awal tahun 80-an, dengan bertambahnya armada, Anwar Sani lantas membangun garasi yang lebih besar di Kupatan yang merupakan sebuah kampung di ujung kota Magelang. P.O. Santoso kemudian mulai fokus menggunakan armada Mercedes-Benz seiring datangnya tipe baru MB-OFF 1112. Akhir tahun yang sama yakni 80-an, P.O. ini mencoba peruntungan di jalur bus malam dengan trayek ke Jakarta. Langkah ini cukup sukses dengan melayani penumpang di jalur Wonosari, Klaten, Jogja, Jakarta, Merak. Dulu pada awal berdiri, Pul P.O. Santoso berada di Jalan Ahmad Yani atau Poncol dan tahun 90-an semua garasi berpindah ke kantor pusat Jalan Soekarno-Hatta. Mencoba peruntungan di bus malam, P.O. ini menjual ketepatan waktu dan digawangi oleh mekanik serta pengemudi yang handal dan menjadi salah satu P.O. yang bertahan hingga hampir 50 tahun. Tak hanya menjadi bus malam akap dan AKDP antar kota dalam provinsi, P.O. ini kemudian merambah layanan pariwisata dan ekspedisi jasa pengiriman barang. Selain mengembangkan bisnisnya, P.O. Santoso mengembangkan juga jurusannya ke beberapa kota lain seperti Bogor, Bandung, Tangerang, Bekasi dan Surabaya. Bahkan juga merambah hingga beberapa kota di Pulau Sumatera. Trayek Sumatera dan Jakarta ternyata tak hanya diminati masyarakat Magelang, tetapi imigran dan transmigran di wilayah sekitaran Gunung Kidul dan Klaten pun ikut merasakannya. Maka tak heran bus Santoso yang berangkat dari Wonosari dan Klaten selalu penuh dengan penumpang. Namun di beberapa tahun terakhir P.O. Santoso mulai kurang beruntung, P.O. kawakan ini mulai ditinggalkan para pelanggannya. Dikarenakan banyaknya P.O. baru bermunculan dan persaingan armada hingga persaingan antar trayek. Persaingan antar P.O. dimulai dari perang sasis premium, hingga body bus dengan model-model terbaru, di mana para operator bus saling berlomba-lomba mengambil hati para calon penumpang. Hingga di penghujung tahun 2021 P.O. Santoso kembali bangkit dengan mulai ikut meremajakan armadanya. Salah satunya P.O. Santoso mengeluarkan armada barunya yaitu bus dengan bodi Legacy SR2X HD Prime yang dibeli dari P.O. Putra Mulya. Bus baru tersebut membuka line angkatan siang Wonosari Jakarta via Kartosuro. Dengan demikian P.O. Santoso mulai bangkit lagi dari keterpurukan, berusaha mengulang kembali masa kejayaan yang dulu pernah dicapainya dan menggaungkan slogan andalannya. Melegenda dan tetap terpercaya. Demikianlah cerita singkat tentang sejarah dan perjalanan P.O. Santoso pelari handal dari Lembah Tidar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa like serta komennya. Terima kasih.